Pada hari ini kita bersama-sama akan mempelajari mengenai spiritualitas pengajar. Kita tahu bahwa sebagai seorang pengajar, pengikut Kristus, pertama-tama kita haruslah hidup dengan Kristus. Kita adalah saksi. Seorang pengajar hanya akan didengarkan apabila ia juga adalah seorang saksi. Artinya, ia adalah seorang yang mengikuti Kristus, menyaksikan perbuatan-perbuatan Kristus, dan mengalami sendiri kehadiran Kristus di dalam kehidupannya sehari-hari dan khususnya di dalam melayani. Oleh sebab itu kita tahu bahwa relasi kita dengan Kristus itulah yang menentukan nilai pelayanan kita dan buah-buah serta efektivitas dari pelayanan kita. Tanpa relasi tidak ada pelayanan yang sejati. Relasilah yang menentukan nilai kita sebagai seorang pelayan Tuhan, sebagai seorang pengajar, dan sebagai seorang saksi Kristus. Oleh sebab itu perlu sekali kita membangun kehidupan pribadi kita, karena kita tahu bahwa pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita, yaitu mewartakan kabar gembira, mengajar orang lain tentang jalan-jalan untuk mengikuti Kristus, adalah pekerjaan Tuhan sendiri, yang berarti itu melampaui kekuatan kita. Kita tahu bahwa sebagai manusia kita sangat terbatas, secara kodratik kita banyak sekali kelemahan. Namun kalau kita diberi, kita dipercaya oleh Tuhan, kita diutus olehnya, maka tentu Dia akan mengurapi dan memperlengkapi kita. Oleh sebab itu, sebagaimana dikatakan di dalam Injil juga bahwa pekerjaan yang dipercayakan ini memang benar-benar di luar kemampuan kita. Oleh sebab itu kita sangat perlu mengandalkan kuasa Tuhan sendiri. Dan inilah janji Tuhan bahwa Dia akan memberikan kepada kita kuasa, yaitu Roh Kudus sendiri yang akan menyertai dan menghibur kita dan menolong kita. Ketika Yesus sudah naik ke surga, itulah yang dijanjikannya kepada para murid. Jadi kita tidak perlu khawatir jika pada saat ini kita diminta oleh orang lain, oleh gereja untuk mewartakan. Karena kita tahu bahwa Tuhan sendiri berjanji Dia akan menyertai kita. Selanjutnya kita akan melihat juga bahwa kuasa yang diberikan oleh Tuhan itu sungguh-sungguh menarik. Ketika orang sakit didoakan, dia sembuh. Ketika kita mewartakan firman Tuhan, banyak orang bertobat. Banyak orang menyadari kembali kesalahannya dan mau mengikuti Kristus. Tentu ini suatu hal yang sungguh-sungguh menjadi sukacita, kegembiraan bagi kita. Namun di lain pihak, kuasa seperti ini, urapan, khotbah yang memukau, suara yang sungguh-sungguh indah ketika mewartakan, memuji Tuhan, ini juga mengandung suatu bahaya, yaitu godaan untuk jatuh di dalam kesombongan. Bermegah-megah di dalam segala karunia-karunia, inilah awal dari kejatuhan kita sebagai pelayan Tuhan. Oleh sebab itu kita perlu waspada dan tidak boleh melekat kepada segala karunia-karunia dan kuasa tersebut, karena itu sepenuhnya milik Kristus. Sebagaimana Yesus yang mengosongkan dirinya, Dia mau turun ke dunia ini sebagai hamba, demikian juga kita perlu meneladani Yesus, yaitu bahwa kita adalah hamba. Kita kosong dari segala kemampuan-kemampuan itu, karena itu sungguh-sungguh adalah karena kuasa Roh Kudus sendiri. Kita perlu merendahkan diri dan taat sebagaimana Yesus juga taat. Oleh sebab itu seringkali ketika kita melayani, banyak orang yang mungkin akan memberikan kritik, masukan, atau mungkin pimpinan kita, senior kita akan memberikan banyak kita teguran. Sungguh patut disyukuri bahwa kita mendapatkan teguran-teguran demikian, sehingga dengan demikian kita belajar untuk taat sebagaimana Yesus sendiri taat sampai wafat di salib. Ketaatan ini, pengosongan diri, inilah yang sungguh-sungguh membawa kita kepada kekudusan. Dan jangan lupa bahwa itulah tujuan dari seluruh perjalanan rohani kita dan juga pelayanan kita, yaitu untuk bersatu dengan Tuhan sendiri. Dan kita juga perlu sadar bahwa di dalam perjalanan kita sebagai seorang pengikut Kristus, ketika kita mau beribadah dengan sejati kepada Kristus, kita akan mengalami banyak juga kesukaran, bahkan penderitaan. Sebagaimana juga yang dikatakan di dalam 2 Timotius 3 ayat 12, bahwa memang seorang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus akan menderita banyak aniaya. Jangan heran, jangan takut
maju terus karena kekuatan Tuhan akan menyertai kita, dan segala pencobaan kesulitan tidak akan pernah melebihi batas kekuatan kita karena Tuhan Yesus selalu menopang. Demikian juga kita mau lihat bahwa di dalam melayani Tuhan, kerendahan hati itulah menjadi dasar dari pelayanan kita. Tanpa kerendahan hati kita akan jatuh. Semakin besar pelayanan kita, semakin kita dikenal orang, semakin kita dibutuhkan orang, maka semakin perlu juga fondasi kerendahan hati itu harus ditanamkan dalam-dalam. Oleh sebab itu, sebelum suatu pelayanan yang besar, umumnya kita akan mengalami banyak kesukaran-kesukaran. Supaya dengan demikian, kerendahan hati itu tertanam kuat di dalam kehidupan kita, di dalam kepribadian kita, agar kita tidak jatuh ketika orang lain memuji kita, orang lain datang kepada kita dan membutuhkan pertolongan kita. Sesungguhnya yang mereka butuhkan adalah Kristus sendiri. Oleh sebab itu, tidak ada alasan untuk kita berbangga-bangga sedikit pun. Santa Teresa Avila mengatakan, karunia yang besar yaitu bila Allah mengirimkan kepada kita satu hari berisi pengenalan diri yang rendah hati, biarpun itu disertai dengan banyak kesukaran, kesusahan, bahkan kegagalan. Tapi jika itu membawa kita pada kerendahan hati, kita perlu bersyukur. Daripada begitu banyak hari, begitu banyak kesuksesan dan penuh hiburan yang kita dapatkan di dalam doa atau mungkin keberhasilan di dalam pelayanan kita. Demikian juga Santo Agustinus mengatakan bahwa dia akan lebih memilih satu pekerjaan yang tidak sempurna tapi mengajarkan kerendahan hati daripada suatu pelayanan yang sempurna tetapi membawa pada kesombongan. Kerendahan hati itulah kebenaran, karena Tuhan sungguh-sungguh adalah Allah yang maha baik, maha agung, maha kuasa, maha kudus. Oleh sebab itu, kita di hadapan Dia benar-benar sebagai orang yang tidak mempunyai apa-apa, tidak mempunyai daya tanpa pertolongannya. Oleh sebab itu, kerendahan hati itulah kebenaran. Dan satu hal yang perlu kita tetap fokus, yaitu bahwa tujuan dari hidup kita di dunia ini dan seluruh perjalanan kita sebagai pengikut Kristus, sebagai murid dan juga sebagai pelayan adalah untuk bersatu dengan Dia di dalam kasih. Itulah juga yang menjadi cita-cita Santo Yohanes Salib. Cita-cita rohani Santo Yohanes Salib ini benar-benar tinggi dan dia menuntut banyak sekali secara mendalam dan radikal untuk pengosongan diri, penyangkalan diri. Karena apa? Karena cita-cita yang mau dituju itu betul-betul cita-cita yang sangat luhur dan mulia, melebihi apapun juga di dunia ini. Seperti kita baca di dalam Injil, seorang pedagang yang menemukan mutiara dan sejak itu dia mau menjual semua harta miliknya yang lain supaya dia dapat membeli mutiara. Demikian juga mutiara yang berharga itu adalah pengenalan akan Tuhan, persatuan dengan Tuhan. Oleh sebab itu kita perlu melepaskan segala yang lain yang tidak membawa kita pada persatuan dengan Tuhan. Inilah menjadi inti dari ajaran Yohanes Salib tentang kelepasan. Yohanes Salib menekankan sekali bahwa persatuan dengan Allah itu sungguh-sungguh patut kita perjuangkan selama hidup kita. Apapun patut kita korbankan asalkan kita dapat bersatu dengan Tuhan. Kalau saya katakan dikorbankan, berarti itu segala sesuatu yang sia-sia, yang fana, dibandingkan dengan kemuliaan, dibandingkan dengan persatuan dengan Allah itu sendiri. Bahwa dengan rahmat yang Tuhan berikan pada kita, kita mampu untuk mencapai persatuan itu secara partisipatif. Artinya apa? Kita bersatu dengan Tuhan ketika Dia memberikan rahmat-Nya kepada kita. Di dalam Roh Kudus selama hidup berarti menjadi begitu serupa dengan Allah dalam kemurnian tanpa campuran ketidaksempurnaan apapun. Karenanya transformasi murni dapat terjadi walaupun tidak menurut hakikatnya, tetapi melalui partisipasi. Itu dituliskan oleh Santo Yohanes Salib di dalam bukunya Mendaki Gunung Karmel, buku kedua, chapter kelima. Jadi kita lihat di sini bahwa karena rahmat Tuhan kita mampu dipersatukan di dalam kasih dengan Tuhan, bukan hakikat tetapi partisipasi. Artinya kita ikut serta di dalam proses transformasi ini karena Tuhan mengangkat kita, memasukkan kita di dalam suatu proses untuk pemurnian tersebut. Pengenalan akan Allah yang luhur dan mendalam diberikan kepada jiwa yang sudah siap, lepas, kosong dari segala makhluk dan ikatan pada saat yang tidak disangka-sangka.
Jika kita mau memurnikan diri, kita mau melepaskan segala yang tidak berguna untuk hidup rohani kita, maka pelan-pelan hati kita lebih siap lagi untuk menerima kehadiran Tuhan secara penuh. Dan di situ kita akan sungguh-sungguh mengalami suatu sentuhan Allah untuk memurnikan jiwa kita, sehingga kita bisa semakin lama semakin menyerupai Kristus. Yaitu kalau kita mungkin bisa bayangkan ya, ada kayu dengan api. Ketika kayu itu didekatkan dengan api terus-menerus, maka sifat-sifat kayu ini akan juga berubah menjadi seperti sifat api, panas, menyala ya. Demikian juga jiwa yang terus-menerus bersatu dengan Tuhan, dia pun akan diubah, akan semakin serupa dengan Kristus, dengan sifat Allah sendiri. Nah, untuk kita sampai pada persatuan dengan Tuhan itu, sebenarnya ada beberapa jalan yang seringkali ditempuh oleh orang di dunia ini. Semua orang ketika ditanya, hidupmu mau apa? Kebanyakan dari kita akan menjawab, saya ingin sekali untuk hidup bahagia. Nah, namun seringkali orang menempuh kebahagiaan itu dengan berbagai macam cara. Ada yang dengan mengejar uang sebanyak-banyaknya, kesuksesan di dunia ini supaya terkenal, supaya punya kuasa, supaya dikagumi, supaya punya uang banyak, supaya bisa mempunyai wilayah kekuasaan dan orang-orang yang dikuasai. Dengan demikian diharapkan bahwa berbahagia. Sementara di pihak lain kita lihat banyak orang juga yang menempuh jalan hidup rohani. Mereka sungguh-sungguh ingin bahagia di dalam Tuhan, tetapi tanpa mengerti bahwa kelekatan pada kenikmatan rohani, pada karunia-karunia rohani itu juga bukan jalan yang membawa kita pada persatuan sejati dengan Tuhan. Jadi ketika kita melekat pada kekuasaan, kekayaan, kenikmatan dunia, itu jelas akan membawa kesengsaraan karena meletihkan jiwa kita. Ketika kita mengejar, kita akan semakin merasa kekurangan. Ketika kita sudah punya uang banyak, kita akan masih terus mencari uang sebanyak-banyaknya karena kita pikir inilah yang akan menjadi pegangan kita di masa tua. Kita harus mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya supaya kita punya jaminan kelak kalau sakit, kalau ditinggalkan anak, kalau terjadi musibah, kita punya uang. Kita punya orang-orang yang bisa melayani kita. Demikian pula kita tahu bahwa hal itu jelas tentu tidak benar. Karena kita tahu begitu banyak orang yang tidak bahagia justru karena mereka mengejar kekayaan. Dan dalam kitab suci sendiri dikatakan bahwa kekayaan atau cinta akan uang itulah akar dari segala kejahatan. Ketika kita mengejar dengan segala macam cara, menghalalkan segala macam cara, maka dosa-dosa itu kembali akan melukai kita. Segala kepenatan jiwa karena kita tidak memperhatikan kepentingan orang lain, hanya kepentingan diri sendiri, itu akan sungguh-sungguh meletihkan kita. Demikian juga ketika kita mau melayani di gereja, di suatu komunitas, di persekutuan, tapi kita mencari pujian, kita mencari ketenaran, atau kita mencari popularitas, kita mencari karunia-karunia yang membuat pelayanan kita hebat. Ini loh aku bisa nyembuhin, ini loh aku bisa khotbah paling bagus sehingga aku laku dipanggil di mana-mana. Kita tahu bahwa hal itu sendiri juga tidak mendekatkan kita pada Tuhan, malahan akan mendukakan hati Tuhan, menjauhkan kita dari Tuhan. Nah, lalu apa jalan yang sungguh-sungguh dapat membawa kita pada kekudusan sampai pada persatuan cinta dengan Tuhan? Yaitu jalan kelepasan, yaitu kekosongan dari segala sesuatu yang bukan Tuhan. Inilah jalan yang lurus yang oleh Santo Yohanes Salib disebutkan sebagai jalan kelepasan, detachment, kosong, nada, lepas dari segala kelekatan apapun, baik itu di dalam indrawi kita maupun di dalam intelektual, jiwa, imajinasi, rohani bahkan ya. Nah, keuntungan dari detachment itu macam-macam. Orang yang bisa lepas dari egonya, dia akan sangat diuntungkan ya, dibebaskan dari segala kesia-siaan untuk mencari pujian, mencari prestasi, yang semua itu sebenarnya ada mentoknya dan tidak akan membawa kepuasan yang sejati. Mengumpulkan kekayaan kita tahu itu sungguh-sungguh sangat melelahkan apabila kita tidak tahu membagikannya supaya juga menjadi berkat bagi orang lain. Kemudian juga kekuasaan. Dan kalau sudah lanjut usia,
Tentu orang yang sudah sukses itu ingin sekali tetap dihormati dan dianggap paling tahu segalanya. Bahaya kesenioran, kalau kita tidak sadar, kita tidak lepas dari semua kejayaan masa lalu, maka kita mungkin akan dijauhi oleh generasi selanjutnya, oleh anak kita, oleh cucu kita, oleh orang-orang muda, ya. Kemudian kelepasan itu juga membebaskan kita dari ketamakan, untuk tidak menginginkan apapun yang dimiliki orang lain. Kita bisa bayangkan kalau kita menginginkan semua yang dimiliki oleh orang lain, sepatu baru, baju baru, rumah baru, pekerjaan yang lebih hebat, karier yang lebih tinggi, kita akan tahu bahwa kita tidak akan pernah merasa tenang, ya, ada damai. Mengatakan cukup pada diri sendiri itu penting sekali. Namun ketamakan ini sangat menjadi suatu jeratan. Kelepasan membuat kita bebas untuk memakai barang tanpa dikuasai olehnya. Memiliki barang, tetapi kita tidak pernah menjadi budak, ya. Menjadi budak artinya apa? Kita yang dikuasai. Kita tidak tenang. Kita takut memakai mobil kita sendiri karena takut berat. Akhirnya kita memiliki, tapi kita nggak bisa memakainya dengan nyaman. Tapi orang yang lepas, dia bisa memiliki mobil, mempunyai rumah, mempunyai pekerjaan tanpa dia khawatir. Kelepasan juga membuat kita bebas dari rasa ingin tahu berlebihan tentang hal-hal yang bukan menjadi urusan kita. Atau istilah sekarang tuh kepo banget, ya, dengan segala sesuatu yang terjadi dengan orang ini dan orang itu yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan kita, hanya karena kita ingin tahu. Mungkin bisa menjadi suatu bahan perbincangan di kalangan teman, tapi sebenarnya itu tidak akan membawa suatu keuntungan apa-apa, apalagi kalau yang kita perbincangkan itu mengenai keburukan orang. Tentu hal itu bukanlah suatu yang baik, ya. Dan tanpa terasa kita akan terikat, kita terbiasa untuk menggosipkan, membicarakan kejelekan orang lain, dan merasa itu bukan lagi suatu keburukan atau dosa bahkan. Nah, kalau kita tidak terikat pada segala keingintahuan yang sia-sia, yang berlebihan, maka kita akan punya banyak energi untuk memikirkan hal positif, untuk berdoa, dan tidak mengaburkan energi fisik maupun mental kita terhadap hal-hal yang demikian. Dan kita bisa punya banyak waktu, tenaga, pikiran, energi fisik dan mental untuk berdoa dan melakukan latihan-latihan rohani. Demikian juga kalau kita bebas, kita mengalami kelepasan atau detachment, kita akan tidak dikuasai oleh sikap konservatif yang berlebihan. Sikap konservatif yang berlebihan itu selalu menganggap bahwa zamanku dulu lebih enak, bahwa zaman sekarang ini segala sesuatu sudah berubah dan tidak sebaik dulu, ya. Kita terikat secara membuta, ya, terhadap cara-cara kebiasaan lama yang kita anggap paling baik. Hal ini tentu akan membuat kita sulit sekali untuk menikmati hari ini, untuk bersyukur atas semua yang kita terima pada saat ini. Tentu hal ini tidak akan membuat kita bisa berdoa juga, karena kita nggak bisa bersyukur, ya. Kita berkhayal tentang masa lampau, padahal segala sesuatu itu berubah di dunia ini. Kita tahu bahwa tidak ada yang abadi, dan kalau kita tidak mengikuti perubahan, maka kita sendiri akan tergilas dengan itu. Kelepasan akan membebaskan kita dari sikap konservatif yang berlebihan. Kalau kita sudah menjadi tua dan kita begitu melekat pada kejayaan masa lalu, cara-cara masa lalu, maka kita akan sulit sekali mengikuti zaman ini. Mungkin kita akan menjadi orang yang sangat banyak mengeluh, sangat banyak mengkritik generasi muda, sangat banyak komplain, ya, dan sulit untuk bersyukur. Kita berkhayal tentang kejayaan di masa lalu saja dan tidak bisa menikmati hari ini. Ini akan sangat merugikan kita dan menyengsarakan kita. Padahal tidak mungkin kita mengharapkan bahwa dunia ini kembali seperti zaman kita dulu. Ya, kelepasan akan membuat kita lebih bisa mengalir di dalam hidup ini dan terus bisa menikmati apapun yang kita terima. Demikian juga kelepasan akan membebaskan kita dari rasa khawatir berlebihan, khususnya misalnya atas kesehatan kita. Ada orang yang mungkin akan mengatakan, mau hujan saya nggak usah ke gereja, nanti takut sakit, ya. Atau ada yang mungkin merasa aku pusing, mendingan aku nggak usah doa hari ini. Atau aku membatalkan saja pelayanan karena saya pusing.
Nah, hari berikutnya mungkin kita akan berpikir lagi, kemarin saya baru pusing, ini baru sembuh. Kalau saya hari ini sudah pergi, maka saya akan takutnya sakit. Hari besoknya kita akan berpikir lagi, jangan-jangan kalau saya pergi saya akan pusing. Nah, demikian orang yang terlalu khawatir dengan dirinya sendiri, dengan kesehatan sendiri, dengan penyakitnya, maka dia tidak akan pernah dapat melayani Tuhan. Karena apa? Begitu terkonsentrasi untuk terus memikirkan kesehatannya atau penyakit, ya. Jadi dengan demikian, kelepasan akan sangat banyak membawa keuntungan pada kita. Mengajar kita untuk mengasihi orang dan memakai barang secara benar, bukannya memakai orang dan mengasihi barang. Khususnya apabila kita sudah begitu terikat dengan segala macam gengsi kita dan lain sebagainya, maka akan sulit buat kita untuk bisa menghargai orang lain, mengasihi orang lain secara semestinya, dan lebih cenderung untuk memakai orang lain dan mencari atau mengejar barang atau yang lainnya, ya. Jadi di sini kita susah untuk bersahabat secara tulus, tapi orang yang punya kelepasan, dia bisa menghargai orang lain.